Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kita. Sekarang kita sudah memasuki di awal bulan Oktober ya. Pada tanggal 1 Oktober berarti otomatis triwulan 4 sudah masuk di periode ini. Nah, khususnya daripada itu ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan ya di triwulan 4 ini, di awal triwulan 4. Yang pertama itu adalah kaitan dengan realisasi perjanjian kinerja triwulan 3 tahun 2020. Jadi sudah bisa di-upload, di-print dari sistem e-Sakip yang ada di masing-masing UKPD atau SKPD, kelurahan, kecamatan maupun dengan Setgo. Nah, oleh karena itu perlu digarisbawahi untuk perkin itu dari e-Sakip itu untuk eselon 4 dia inputnya adalah melalui sistem Emonef. Jadi dicek lagi target-target kegiatan di triwulan 3 tahun 2020 dalam sistem Emonefnya. Jangan sampai ada yang tidak terinput untuk realisasinya. Dan banyak juga pertanyaan dari teman-teman kelurahan, kecamatan, bagaimana dengan realisasi perkin yang anggarannya dirasionalisasi. Nah, ini kita sudah menanyakan juga dengan Bapeda, yaitu untuk isian Monep isi sesuai realisasi saja karena akan menjadi bahan evaluasi Bapeda. Namun terkait dengan ETPP, infonya nanti BKD akan menginfokan kebijakan mereka terkait dengan perkin yang anggarannya terasionalisasi. Oleh karena itu jadi input sesuai dengan realisasinya saja ya. Dicek lagi ya. Nah, tahapan itu setelah masuk ke dalam sistem e-Sakip nanti sudah terlihat realisasinya. Kalau sudah sesuai tinggal di print. Setelah di print ditandatangani oleh pejabat dan mengetahui atasannya. Nah, seperti itu ya tahapan pertama untuk realisasi perkin triwulan 3. Yang kedua, kita akan mengisi realisasi Renkin. Nah, kalau Renkin ini rencana kinerja untuk semua ASN karena akan terkait dengan TPP bulan depan. Jadi kita isi realisasi Renkinnya. Tahapan untuk penginputan Renkin ke dalam sistem SKP dan sistem ETPP sudah kita lalui. Sekarang tahapan pengisian dan penginputan realisasi Renkin. Nah, untuk Renkin yang sudah terinput ke dalam sistem ETPP sendiri itu akan menjadi aktivitas utama. Oleh karena itu proses kegiatan dalam rangka tiap-tiap Renkin itu diinput di dalam aktivitas utama, khususnya setelah sistem SKP ditutup tanggal 11 September sudah bisa menginput di dalam aktivitas utama. Jadi harus diinput ya proses-prosesnya itu. Nah, setelah selesai ini kita dikasih waktu sampai dengan tanggal 5 Oktober untuk menginput realisasi rencana kinerja untuk tiap ASN triwulan 3 ini. Bagaimana tahapan-tahapan proses penginputan realisasi rencana kinerja TW3 akan kita praktekkan secara detail. Semoga bisa bermanfaat membantu teman-teman ASN khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penginputan rencana kinerja triwulan 3 tahun 2020. Yuk kita saksikan ya. Ya, tahapan yang selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ETPP. Ya, setelah masuk ini adalah proses untuk penginputan rencana kinerja triwulan 3 tahun 2020. Ya, kita masuk ke Renkin ya, rencana kinerja, kita klik. Oke. Nah, setelah kita klik tampilannya adalah seperti ini. Nah, kita klik lagi yang paling ujung. Nah, tulisan rencana kinerja. Ya, kita klik. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, kita lihat untuk target di triwulan 3 tahun 2020. Yang mana ada targetnya? Kita lihat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat target yang ada. Target di target triwulan 3 nih. Nih, kan ada tombol biru nih, 1 2 3 4. Ini adalah tombol untuk TUSI, tupoksi struktural ya. Nah, yang tidak ada tombol ini adalah berupa perkin. Ya. Perkin dan tarikan dari Monep KSD. Jadi dia langsung narik dari sistem. Yang kita bisa input di sini adalah yang terkait dengan
tupoksi struktural. Nah, ini ada target di triwulan 3 nomor 4 melaksanakan tugas kedinasan. Ini bisa kita input, nah diklik yang biru ini. Oke, setelah itu kita isi triwulan 3 target 1, kita isi realisasinya juga 1. Nah, keterangannya adalah terlaksananya tugas kedinasan. Bisa kita copy paste ya dari yang nama rankinnya, tugas kedinasan oleh pimpinan yang terlaksananya tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, habis itu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, dia akan muncul tombol I. Nah, ini berarti sudah di input realisasinya. Kita klik yang ini. Nah, telah dilaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya lagi yang target berikutnya adalah dari sistem esakip atau perkin. Nah, ini kita nguploadnya di dalam sistem Emonep ya, atau di esakip. Nanti kita cek lagi di sistem esakipnya. Oke, selesai itu berarti untuk input realisasi rankin di TW3-nya. Nah, sekarang bagaimana kita cara memvalidasinya? Nah, untuk memvalidasi bawahan kita masuk ke dalam tombol ini. Penilaian kinerja ya, penilaian kinerja. Kita klik, tek sini. Nah, seperti contoh di Subak Tata Laksana ya, ada 3 staf. Nah, 3 staf ini. Nah, kita ambil contoh satu dari salah satu pelaksana ya. Ini kita klik tombol rencana kinerja ya. Kita klik tombol rencana kinerjanya. Nah, di sini akan ada tulisan validasi. Nah, ini seperti ini, target 3, realisasi 3. Coba kita validasi di sini. Nah, di sini jadi untuk target 3, realisasi 3. Jadi validasi atasan paling maksimal adalah sesuai dengan realisasi targetnya. Kalau memang udah sesuai, jadi kita isi targetnya 3. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah targetnya 3, baru kita isi terhimpunnya pengelolaan bahan laporan evaluasi kinerja wali kota dengan Jaksel dengan baik. Nah, bisa seperti ini. Nah, baru kita simpan. Nah, setelah disimpan jadi ternyata seperti ini. Target 3, realisasi 3, validasi 3. Jadi capaiannya adalah 100%. Selanjutnya diisi semua yang sudah di input rankin TW3-nya dan kita validasi selaku atasannya untuk ke bawahan yang ada di kita. Baru selesai dari itu, selesailah untuk proses input rankin dan validasi triwulan 3 tahun 2020 ya. Semoga dengan adanya tutorial ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan ASN wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, khususnya dalam penginputan realisasi rankin triwulan 3 tahun 2020 dan validasi rankin tahun 2020 untuk triwulan 3 tahun 2020 dan selanjutnya. Oke, terima kasih.